Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Supilin SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri 60 Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya dalam memenuhi tugas modul 1.4 aksi nyata penyebaran budaya positif di sekolah. Sebagai fasilitator, yaitu Bapak Unsir SPD MPD dan sebagai pengajar praktik, yaitu Ibu Sirli Amalia SPD GR. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 60 Palembang. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pagi ini di kantor guru SD Negeri 60 Palembang. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat kita dapat berkumpul, kita dapat melalui zaman jahiliyah ke zaman sekarang terang benderang. Oke. Berikutnya yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 60 Palembang, Ibu Sri Mariati SPD NPD. Yang kami hormati semua dewan guru, staf, tata usaha SD Negeri 60 Palembang, dan narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Supilin SPD, calon guru penggerak. Baiklah, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga diskusi bersama, bukan apa? Kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 60 Palembang, kemudian dilanjutkan dengan diskusi pemaparan dari Pak Supilin dan dilanjutkan dengan diskusi, setelah itu penutup. Pertama kita buka acara, mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu doa yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Sunarto. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita berdoa, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah terutama pada pimpinan Nabi Muhammad SAW, sekeluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Kemudian juga kita yang berada di sini semoga dalam sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Al-Fatihah ina hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan wa rabbana hamdistamik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya khairu ya qayyum ya fa'il ya mudhan ya riqalam ya qulam ya Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan ya arhamar. Allahumma hadini warahmatana rabbana syara. Allahumma inni as'aluka dunya wal akhirah. Allahumma indaka wa jama'atuka miswati kalamar. Allahumma inna nangul garim tehidul abiyah karim. Allahumma inni selamatkan binti wa jasadi ini wa barakatan baraziki baragirakan dharma saratan batalma
Rabbana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shigharan wal muslimin wal mu'minin. Rabbana aslubana hadayatan wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana la innaka Ibrahim Rabbana la innaka Hasim alim. Rabbana la salata wa sujud ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana wa ta'ala nabi wa anna wa qil lana wa ta'ala khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah Azhar Negeri 60 Palembang kepada Ibu Sri Mariati SPD MPD kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ibu dan bapak guru SD Negeri 60 Palembang serta pegawai dan staf fakultas yang hadir. Lalu di sini ada Pak Supidin sebagai calon perwakilan 10 yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi penggerak yang lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Jadi hari ini kita berkumpul bersama karena akan ada paparan, mungkin ada yang ingin dibagi, ada yang ingin diimbaskan oleh Pak Supidin mengenai materi yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan seluruh guru kita mulai tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ke depannya. Amin. Semakin banyak lagi guru-guru penggerak di SD Negeri 60 yang mungkin menjadi gebrakan untuk majunya SD Negeri 60 ke depannya. Amin. Lalu materi yang akan disampaikan hari ini itu mengenai budaya positif ya Pak. Kalau kita mendengar kata positif berarti tentu hal yang baik-baik ya, hal positif. Dan yang kita yakini pada masa dahulu sebagai guru ya atau sebagai siswa zaman dulu, sekolah zaman dulu tuh pasti yang positifnya yang kita ambil atau kelihatan banget bedanya ya, bisa positif, negatifnya seperti apa, yang bisa kita jadikan panutan yang seperti apa. Nah mungkin dengan adanya perkembangan zaman, maka hal-hal yang kita yakini dulunya positif dan baik, mungkin kesininya sudah istilahnya tidak bisa dipakai lagi, tidak berlaku kembali karena mengingat suasana atau keadaan pada zaman ini dan keadaan siswanya juga berubah ya. Apa yang sudah disampaikan Pak Menteri kita bahwa visi itu sekarang harus sesuai dengan kodrat dan zamannya, karena memang kenapa harus diubah seperti itu, maka disesuaikan. Tidak bisa kita menggunakan visi yang sama selama bertahun-tahun atau tujuan pembelajaran yang sama, karena tentu dengan berubahnya zaman akan berubah tujuan kita dan visi kita ya. Nah, untuk itu budaya positif yang mungkin akan disampaikan sedikit berbeda dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Yang pasti ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan ilmu cara mengajar itu baik semua, tidak ada yang salah. Mungkin ada hal-hal yang sedikit diluruskan. Misalnya kalau untuk disiplin positif, yang namanya kedisiplinan, kalau kita dulu ya sebagai murid
saya merasa bagaimana kita didisiplinkan itu dengan hukuman, ya. Kalau misalnya kita tidak bawa PR itu dijemur, terus kalau set bukunya tidak rapi dipukul pakai penggaris panjang, tulisannya melewati batas garis itu langsung di apa istilahnya disuruh ulang atau dipukul pakai penggaris panjang juga dulu ya, waktu zaman menulis rapi seperti itu. Bisa tidak hafal kali-kalian tuh betisnya pasti tulangnya merah. Nah, itu hukuman-hukuman fisik seperti itu sekarang untuk disiplin positif tidak berlaku kembali karena setelah diteliti tidak berguna dan istilahnya hanya menimbulkan dampak traumatis ya, sehingga tujuan belajarnya nanti tidak dari dalamnya ini karena faktor takut dan sebagainya ya. Untuk lebih panjangnya lagi mungkin akan disampaikan oleh Pak Supilun ya. Lalu nanti ada tentang motivasi ya, pastinya motivasi yang ada dari dalam atau luar, lalu keyakinan kelas yang sudah kalian kenal dan sudah dipakai alhamdulillah ya di setiap kelas. Lalu ada kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan kebebasan yang mungkin akan dibahas lebih lanjut nanti. Ada 5 posisi kontrol juga sebagai kita guru itu sebagai atau kepala sekolah juga ada posisinya ya, sebagai manajer, sebagai teman, ada sebagai pemantau ya. Nah kalau kok bisa sebagai teman Bu, jadi kadang-kadang kita harus memposisikan sebagai teman sehingga murid lebih leluasa untuk bercerita, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan seperti itu, tidak melulu menjadi pemantau atau manajer. Lalu yang terakhir itu ada segitiga restitusi, di mana kita mengatasi permasalahan anak tuh yang tadi ya tidak melalui hukuman, tetapi kita bisa memanggil siswa tersebut, lalu kita melakukan segitiga restitusi yang isinya tahap-tahapnya, step-stepnya nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Supili bagaimana pelaksanaannya di kelas ya apabila ada anak yang bermasalah. Itu saja. Terima kasih kepada Pak Supili sudah mengumpulkan kami di sini. Mungkin bisa menambah wawasan dan menambah lagi yang tadinya lupa. Ya, mungkin Pak Ronald sama saya guru penggerak angkatan yang kemarin-kemarin ada yang lupa lagi, diingetin lagi atau ada hal yang tidak istilahnya tidak tahu jadi ditambah tahu. Itu terima kasih sekali dengan adanya acara ini. Mungkin tadi ya tergerak lagi untuk ikut guru penggerak selanjutnya yang lainnya belum. Itu saja. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Haryanti SPDMTB. Berikutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita yaitu Pak Supilun SPD. Pada Pak Supilun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Terima kasih kepada Ibu Sri Mariati SPDPD serta teman-teman yang telah hadir di ruangan ini ikut partisipasi. Di sini saya dalam rangka memenuhi tugas saya 1.1. Di sini saya akan menjelaskan ya. Tetapi di sini kita beri sharing ya. Kalau memang saya ada kekurangan atau ingin tambahi, mohon bantuan pada teman-teman. Yaitu pembahasan tentang budaya positif, terutama yang ada di sekolah. Oke teman-teman, supaya kita tidak terganggu, kita pantau dulu ya. Saya pantau dulu. Mohon dijawab supaya saya pakai. Oke. Celana bolong penuh lubang. Membuat terpeleset, jatuh terletak. Acara dibuka dengan selamat datang. Moga hadirin rezekinya terbentang. Insyaallah. Iya. Benar Pak.
Baiklah teman-teman, di sini materi pengimpasan saya. Di sini saya bukan mengajari ya, teman-teman yang kita saling mengingatkan, kemudian kita saling berbagi di sini. Di sini materi saya ya modul 1.1 ini, di mana saya sekarang ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Sebelum saya menyampaikan materi, ya di sini saya akan sedikit cerita ya, di mana awal saya ikut CGP angkatan 10 itu pertama motivasi dari luar sebenarnya ya, seperti ingin cepat sertifikasi, motivasi dari kawan dan kepala sekolah. Tetapi setelah saya ikut CGP di pendidikan sampai 1.1, saya tergerak. Akhirnya saya merubah ya mindset saya dari luar menjadi dalam diri saya. Di mana setelah saya mempelajari dari modul 1.1, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan yang selama ini yang saya belum tahu sebenarnya ya. Mungkin juga nanti saya akan membahaskan kepada teman-teman apa pengalaman saya, materi apa yang saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan bisa juga menambah ilmu buat teman-teman. Kemudian saya seperti terbangun, benar ya, ada yang materi. Saya itu setelah mengikuti CGP angkatan 10 seperti terbangun mimpi burukku, seperti saya sampaikan di visi waktu pemaparan visi. Kenapa? Kenapa saya memang merasakan apa yang saya ajarkan kepada anak itu banyak yang salah, baik dari sikap, ya, cara menyelesaikan masalah kepada anak, cara penyampaian materi juga. Jadi ternyata jadi guru itu sangat bukan mudah, ya. Kalau jadi guru saja kita mudah, bukan mendidik itu yang harus kita kuasai. Baik teman-teman. Sebelumnya kita tepuk-tepuk dulu ya biar tidak tegak. Ini kemarin mungkin sudah ada yang tahu ya, tepuk motor. Oke, sebelum saya menyampaikan, oke silakan boleh berdiri ada posisi yang lebih nyaman. Oke, tepuk motor. Terima kasih ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ya, kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik di sekolah terutama, ya, budaya positif itu harus kita jalankan, terutama kepada anak didik kita dan terutama diri kita sendiri. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira di pikiran teman-teman kalau budaya positif itu seperti apa? Ada yang menyampaikan kira-kira budaya positif di pikiran teman-teman itu seperti apa sih budaya positif itu? Silakan mungkin Ibu Parwan. Baiklah, terima kasih. Mungkin budaya positif itu disiplin waktu kali Pak ya. Disiplin datang tepat waktu. Oke, disiplin datang tepat waktu, ya. Itu betul, ya. Budaya positif, disiplin terutama disiplin datang tepat waktu. Jadi kita sebelum memerintahkan kepada anak-anak didik kita untuk disiplin tepat waktu, berarti kita dulu ya harus disiplin tepat waktu. Betul sekali. Jadi teman-teman, di sini saya akan kita ke budaya positif dulu ya. Jadi budaya positif itu adalah budaya sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, jadi budaya positif itu adalah sebuah kebajikan, nilai kebajikan, ya, dimana kita menanamkan selama ini budaya positif ya kepada anak-anak, ya, dengan sedikit memaksa, tetapi kita harus rubah dengan nanti kita akan belajar ada namanya keyakinan ya, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Di sini nilai kebajikan ya. Jadi budaya positif itu sebuah nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan?
Nilai kebajikan itu yang mengarah dengan yaitu profil dari Pancasila, ya. Kemudian untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran dan yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Jadi, ya, tujuannya budaya positif itu agar kita menerapkan pembelajaran yang nyaman, senang kepada anak-anak. Ya, jadi misalkan untuk kita memberikan disiplin positif kepada anak-anak dengan cara yang nyaman. Bagaimana? Misalkan di dalam kelas, ya, di dalam kelas bagaimana cara kita membudayakan disiplin positif, misalkan dengan keyakinan kelas. Jadi disiplin itu tidak harus seperti kita sekarang ini yang kita lakukan mungkin kebanyakan yang menghukum atau menunjuk atau kita dengan kata-kata yang menekan kepada anak-anak. Nah, itu kita kalau bisa kita cepat-cepat kita tinggalkan. Jadi kalau disiplin itu ya kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi, ya, berdiskusi agar anak-anak terlibat dalam keyakinan kelas. Nanti kita bahas di keyakinan kelas. Kemudian untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, yaitu guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid telah lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau anak sudah merasa senang dan nyaman, anak dalam menerima pembelajaran itu tidak tertekan, ya, tidak tertekan, dan mereka menerimanya dengan mudah, ya. Jadi kalau selama ini anak-anak, kalau kita mendisiplinkan anak kan biasanya kalau tidak buat nanti kamu tegak di depan, kalau tidak buat awas ya nanti kamu seperti itu. Jadi dengan seperti itu anak-anak tidak akan berjangka panjang, hanya dia takutnya hanya karena ada tekanan atau hukuman dari guru, ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana anak-anak itu terbiasa siapa yang mengontrol dan siapa yang dikontrol. Jadi kita nanti akan kaitkan dengan pembelajaran kita di kelas atau dengan murid. Jadi di sini saya minta 2 orang, ya, karena dulu waktu Pak Ronald saya jadi korban yang Ibu Ika, jadi saya minta Pak Ronald dengan Ibu Ike sebagai silakan yang jadi kontrol itu adalah Pak Ronald. Salah, kebalik ya. Yang jadi kontrol adalah Ibu Ike, yang pengontrol adalah Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Kita lihat ya di sini siapa yang pemegang kontrol dan yang mengontrol, ya. Oke, silakan adegannya. Jadi kepalkan tangannya, Ibu Ike mengepalkan tangannya. Kemudian Pak Ronald berusaha untuk membuka kepala tangannya, boleh dengan rayuan atau kritikan atau bagaimana, ya. Kemudian Ibu Nike di dalam genggaman ini, ya, coba Ibu Nike rahasiakan. Pokoknya di dalam ada barang yang berharga, ya, barang yang berharga yang besar bagi Ibu Nike yang harus orang tidak perlu tahu, hanya Ibu Nike saja yang harus tahu, ya. Nah, sekarang silakan Pak Ronald dan Ibu Nike untuk digantikan sebagai kontrolnya, yaitu Ibu Nike, dan pengontrol adalah Pak Ronald. Pak Ronald saja. Oke, ya. Pokoknya bagaimana barang yang rahasia itu tidak boleh, pokoknya hanya silakan Pak Ronald. Pegang. Boleh dengan rayuan atau kritikan atau ya. Oke. Boleh dengan kata-kata Pak Ronald rayuan. Pak Ronald.
Boleh dengan ayat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi. Anak Yo Citra Habibie itu olehnya kan. Nah jadi kan ibu guru coba ada apa di sini? Coba lihat di sini. Di sini saya nggak minta ibu guru itu. Coba ya, saya punya permainan ibu guru. Jangan dibuka, jangan dibuka. Mana tangan ibu guru? Kayak gini. Jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka guru. Nah situ. Nah, iya Allah, ngapu di keringat tanah, keringat tanah. Nah malu dia, nah tegang dia, nah malu. Ayo bukalah dulu. Nah cing orang keringat tanah, nah. bukalah dulu, buka bu. Nah coba lihat nih. Nah satu, coba kita main nih, kita main ya, ikuti permainan, ikuti saya. Ya, ikuti. Saya punya permainan nih. Coba mana tangannya? Satu, dua, tiga. Kalau yang tidak buka kalah ya. Kalahnya bayar 50.000. Nah, ayo. Ya minta sama pilih. Ayo, kalau kalah 50.000 ya. Yang mana dia itu kalah, Pak? Mungkin dengan rayuan Pak Bang dia. Oke, tepuk tangan dulu buat para orang Vincent. Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat adegan. Di situ ada sebagai kontrol dan pengontrol ya. Kalau kita kembalikan kepada anak-anak kita di kelas, jadi anak-anak itu adalah sebagai kontrolnya. Yang mengontrol adalah kita sebagai guru. Jadi intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak seorang murid, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita harus mendisiplinkan anak itu, tidak bisa memaksakan kehendak kita, ya. Walaupun kita hanya sebagai pengontrol, tetapi kadang-kadang anak itu kan menurut dengan kita, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak siswa apa yang kita perintahkan. Jadi nanti ada caranya ya, bagaimana kita agar anak itu bukan jadi intinya ya, bukan anak itu menuruti perintah kita karena terpaksa. Jadi kita akan belajar bagaimana anak itu ya memiliki motivasi dalam dirinya sendiri, sehingga mereka bebas dan tidak tertekan ya. Akhirnya mereka akan cipta sendiri apa yang ada pada diri mereka. Itu yang sebenarnya materi yang adegan tadi ya. Oke. Nah di sini ada 6 budaya positif. Kita sebagai guru harus memahami 6 budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yang biasa kita lakukan atau kita kenal yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Ya, nanti kita belajar juga. Kemudian terakhir tentang segitiga restitusi. Ya. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Pak Sunarto ya. Pak Narto, kalau mendisiplinkan anak-anak itu yang biasa anak pelanggan lakukan itu seperti apa Pak mendisiplinkan anak? Boleh Pak kasih pengalaman? Yang pertama sekali disiplin anak itu yang pertama adalah kita harus bisa mengamankan dari sekolah, kemudian dalam waktu sebelum masuk kita bariskan. Kemudian sudah baris masuk ke dalam kelas, kemudian kita membacakan doa dulu. Kemudian habis sebelum baca doa kita biasa tidak dalam baca surah Yasin.
Nah, kemudian sudah membaca surah Yasin adalah yang kedua adalah kita dengan surat ayat-ayat yang pendek. Kemudian sudah selesai membaca ayat pendek, kemudian kita doa selamat, kemudian baru doa belajar. Kemudian kalau sudah dibiasakan kita bahkan dari awal tadi, berarti anak itu sudah bisa dirinya sendiri mendisiplinkan ini bahwa diri saya ini siapa, dan bagaimanapun kita harus bisa siapa diri kita yang sebenarnya. Kemudian kalau sudah selesai doa tadi, berarti anak tadi sudah kita berikan nasihat bagaimana cara kita memberikan pelajaran supaya anak itu disiplin. Yang penting adalah pertama adalah agama, nomor satu adalah agama. Disiplin. Kemudian yang kedua adalah kita baru memasuki dalam materi. Sudah masuk materi baru mulai belajar, memberikan keterangan bagaimana disiplin yang baik. Yang pertama adalah tepat waktu. Kalau terlambat, paling terlambat adalah anak masuk dalam kelas adalah paling tidak 10 menit boleh masuk kalau saya. Tapi kalau dari dulu saya tidak tahu. Walaupun agak terlambat dikit, misalnya sudah membaca surat Yasin, belum sampai pertengahan, boleh masuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Marto ya. Apa yang dikatakan Pak Marto adalah semuanya benar. Tetapi di sini Pak, yang biasa kita lakukan Pak untuk mendisiplinkan anak itu rata-rata hampir dengan tekanan Pak ya. Kamu ya, kalau nggak buat PR kan seperti itu hampir rata-rata. Tapi dengan adanya pemahaman ini semoga kita beralih dengan keyakinan keras tadi Pak ya. Baik, di sini disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Ya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitan dengan nilai-nilai kebajikan? Ya. Jadi disiplin itu, jadi kita sebagai guru mulai dari sekarang biasanya kan anak itu untuk disiplin biasanya mereka agar mau melakukan karena takut karena hukuman misalnya ya, atau germpaan dari kita ya. Hampir semua anak-anak ya. Coba kalau Bu Putri Bu, kalau anaknya rata-rata kalau untuk disiplin itu harus seperti apa Ibu Putri mendisiplinkan anak-anak? Agar anak disiplin itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Supilin. Kalau untuk contoh disiplin, menerapkan disiplin, budaya disiplin positif di kelas saya, itu contoh sederhananya misal ketika kita berikan tugas pekerjaan rumah kepada anak dan anak tidak mengerjakan, kita tanyakan dulu kepada anak apa konsekuensinya jika tugas tersebut tidak dikerjakan. Misal kalau mereka sepakatnya tidak mendapat nilai ataupun diberikan tugas tambahan, ya itu yang kita sepakati seperti itu Pak Supilin. Oke, terima kasih. Berarti konsekuensi Bu ya. Ya. Baik. Berarti selama ini kita apa yang kita lakukan masih di tahap konsekuensi. Kemudian kalau seperti saya kadang-kadang kalau anak supaya disiplin cepat ya, gerintaan atau kata-kata atau hukuman. Nah, di sini kita bagaimana nanti kita menyelesaikan mengajak disiplin positif pada anak itu timbul motivasinya dari anak itu sendiri ya, bukan karena takut karena dihukum, karena takut kata-kata guru atau perintah guru atau nilai, takut kalau nilainya jelek ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana meningkatkan keyakinan kepada anak agar motivasinya datang dari anak itu sendiri ya. Nah, di sini disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu yang berkaitan di dalam profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai kebajikan. Yang pertama yaitu
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang menjadi karakter anak kita, ya, yang menjadi suatu karakter anak bangsa kita yang dikenal dengan di dalam profil pelajaran Pancasila. Nah, di sini di seluruh prinsip itu bagaimana anak-anak itu nanti tujuannya memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil Pancasila ini. Ada nilai mandirinya, nilai benar kritis, kreatif, gotong royong. Nah, dengan menciptakan ini kita sebagai guru, ya tadi itu yang sebelum membahas materi ini, kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, senang, dan tentram agar anak-anak bisa menerapkan atau mendapatkan suatu karakter yang baik di dalam profil Pancasila. Nah, sekarang selanjutnya yaitu yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Di sini menurut ada ilmuwan Dian Gosset, ya, teori motivasi itu ada 3, ya. Jadi anak itu termotivasi untuk melaksanakan tugas atau menjalankan apa tanggung jawabnya. Mereka itu masih di tahap mana? Apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini saya mau tanya pada Ibu Devi. Bu Devi, kira-kira kalau anak Ibu Devi itu mereka ingin melakukan sesuatu itu masih di tahap mana atau sudah di tahap mana? Jadi di situ ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau anak Ibu Devi itu rata-rata seperti apa, Bu Devi? Kalau di kelas saya sepertinya rata-rata anak saya kalau untuk 3 motivasi perilaku ini ya Pak, sepertinya ketiganya malah sepertinya semuanya kadang-kadang ada ya Pak, tapi beberapa ada yang masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lebih baik dia menghindar. Ada juga yang kayaknya aku harus mengerjakan ini deh biar Bu Devi bakalan dapat kasih penghargaan. Nah, pasti ada tuh Pak, ada beberapa anak saya pasti Bu Devi ngasih apresiasi nih, bisa dalam bentuk barang atau bentuk penghargaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai saya. Nah, kalau yang ini ada beberapa, tapi tidak semuanya Kak, seperti itu. Kalau di kelas saya seperti itu. Tapi lebih banyak kayaknya yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi mudah-mudahan setelah dapat penjelasan dari Pak Supir, ya dalam kelas saya mungkin udah nggak ada lagi yang nomor 1 atau nomor 2, mungkin lebih baik lagi nanti anak-anaknya. Terima kasih. Oke Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Devi, ya. Tadi Ibu Devi telah menyampaikan bagaimana kondisi anaknya dalam termotivasi kepada gurunya itu seperti apa, ya. Di sini kita bahas motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hampir rata-rata ya anak kita itu untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan PR itu masih berpikiran untuk menghindari kenyamanan atau hukuman atau marahan dari guru, ya, takut dimarah oleh guru. Nah, tetapi yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kalau yang pertama ini, kalau besar anak-anak itu sudah sepatutnya tidak ada lagi, ya, atau kita juga sebagai untuk menghukum itu sepatutnya kita tinggalkan sifat menghukum atau membuat anak tidak nyaman, ya. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Memang benar efektif. Tetapi kalau yang nomor 2 ini biasanya tidak berlaku panjang waktunya, ya. Misalkan kalau kita setiap anak coba anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak, nanti Pak kasih pena. Semuanya pasti menunjuk tangan walaupun salah, ya, biasanya. Tetapi
tidak bisa kita lakukan ini terus-menerus kalau untuk hadiah. Ya, dia termotivasinya untuk menjawab atau untuk yang hal-hal yang seperti itu karena ada imbalan. Nah, itu tidak berlaku jangka panjang. Jadi mereka itu hanya nanti kebiasaan, nanti saja jawab, nggak mau jawab kalau tidak ada hadiah atau imbalan dari ibu guru. Nah, itu salah satu memang efektif tetapi tidak berlaku panjang kalau kita terapkan untuk kepada anak-anak kita. Kalau misalkan untuk jangka pendek, misalkan di lapangan kan ada kepala sekolah masing, ayo anak-anak tadi ada cerita sampai bisa jawab temanya apa. Nah, itu bagus. Tapi kalau untuk di kelas jangka panjang pada anak-anak itu kurang efektif. Memang sangat efektif tapi kurang efektif, jangka panjangnya kurang, Pak ya. Jadi anak itu tidak termotivasi dalam dirinya. Nah, yang ketiga ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling utama yang harus dimiliki oleh anak. Dia motivasinya dari dalam diri anak itu sendiri. Ya. Jadi anak itu termotivasi dalam diri sendiri, bukan karena teguran dari guru atau bukan dari pengen dapat pujian atau hargaan atau hukuman. Jadi mereka motivasinya memang dari dalam diri anak itu sendiri. Misalkan contohnya kita juga kalau misalkan disiplin, berarti disiplin itu bukan karena kepala sekolah, harus kita diri sendiri. Nah, begitu juga anak, aku mau datang tepat awal karena bukan karena ibu guru atau bapak guru, karena mereka itu sendiri yang ingin termotivasi untuk datang lebih awal agar semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ketiga motivasi ini ya, dimana sekarang masih memiliki ya ketiga motivasi ini, tapi yang nomor 3 sepertinya tidak semuanya ya Bapak Ibu ya. Semoga dengan kita belajar tentang motivasi ini, kita terdorong untuk memotivasi anak itu bukan dari yang luar, tapi dari dalam diri anak. Dengan seperti apa kita memberikan motivasi dalam diri itu? Dengan keyakinan kelas kita tadi. Jadi anak-anak nanti kita kan disuruh buat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas itu bukan kita sendiri yang membuat peraturannya. Ada namanya curah pendapat. Jadi anak-anak itu keyakinan kelas itu apa yang ingin mereka sampaikan, semuanya partisipasi menyampaikan keyakinan kelas. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, ya. Sehingga kemudian anak itu sendiri yang membuatnya. Terus konsekuensinya anak itu sendiri kita rapatkan dengan anak itu sendiri. Apa kira-kira kalau misalnya melanggar keyakinan kelas? Oh, mengerti Pak, silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu bukan aturan ya, tetapi keyakinan di mana anak itu sendiri yang memberikan peraturan, kemudian anak itu sendiri akan menjalankan. Nanti kalau sudah mereka sendiri malu kalau mereka untuk melanggar. Jadi nanti terbiasa tiap hari diingatkan, akhirnya menjadi suatu kebiasaan diri anak itu sendiri ya. Kemudian tadi hukuman juga, kemudian restitusi. Nah, ini restitusi nanti ada di materi terakhir ya. Restitusi ini adalah suatu tawaran ya. Kalau kita misalkan menyelesaikan anak ada yang berkelahi atau yang sering terlambat datang atau tidak ngumpul tugas. Nah, biasanya bagaimana kita menyelesaikannya? Coba cara sekian, Ibu Hermina, Bu, semangat ini Bu. Ya, ayo Bu. Bagaimana Bu kalau misalnya ada anak terlambat, Ibu menyelesaikan semuanya Bu? Oh, tidak bisa. Sekarang Ibu Desi Setiawati, Bu Desi Setiawati. Bu Desi, biasanya Ibu selama ini kan ada anak yang bermasalah. Bagaimana Ibu menyelesaikan masalah anak? Misalkan contohnya tidak buat PR atau lupa buat PR itu, bagaimana langkah-langkahnya? Untuk menghadapi anak-anak ini di kelas kalau lagi nggak buat PR ya Pak ya? Oke, atau bermasalah ya? Kalau saya sebenarnya setiap anak itu kan karakternya berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itu kadang-kadang setiap anak juga saya kasih hukuman yang berbeda-beda. Ya, ada anak yang kadang-kadang saya minta
mereka untuk menuliskan kembali sebanyak 2 kali lipat atau 3 kali lipat sebagai hukuman. Karena kenapa saya melakukan itu? Karena dia sudah mengulangi itu berulang-ulang. Nah, mengulangi itu berulang-ulang, daripada saya memberikan dia hukuman fisik, lebih baik saya meminta dia untuk menyalin PR tersebut sebanyak 3 kali lipat. Lumayan itu, efek jerahnya lumayan untuk saat itu, mudah-mudahan bisa jangka panjang. Atau ada juga yang saya kemarin minta, karena baru sekali dia melakukannya Pak, jadi saya minta dia untuk beristighfar 10 kali di depan kelas. Kalau dia mengulangi lagi, akan berlipat ganda lagi istighfarnya, atau bisa jadi di kelas lain. Nah, atau juga kadang-kadang beberapa PR saya seperti Bu Putri tadi, kami membuat konsekuensi dulu di awal. Nah, PR kali ini kalau nggak buat, kira-kira apa hukuman yang pantas. Nah, setelah kami sepakati hukumannya apa, ketika PR itu dikumpulkan, yang tidak buat PR harus melaksanakan hukuman tersebut. Itu aja. Terima kasih Pak Pilih. Oke, baik, terima kasih Pak Ibu Fitriwati ya, telah mencontohkan bagaimana cara menangani anak yang bermasalah ya. Tetapi di sini tadi masih ada kata konsekuensi dan hukuman Bu ya. Nanti kita akan belajar tentang restitusi, bagaimana di sini akan menyelesaikan anak itu dengan cara restitusi. Restitusi ini adalah suatu tawaran kepada anak-anak ya. Jadi nanti ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah ya. Yang pertama nanti kita bahas di materi tentang restitusi, dan ada juga di situ saya akan ada peragaan dari saya ya, memperagakan anak tentang menyelesaikan cara restitusi ya. Nanti kita belajar lagi tentang restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas ya. Di sini keyakinan kelas ya, ini hanya salah satu disiplin positif kita untuk anak-anak di kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kemudian ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga meyakinkan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan pencurian pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Nah, sini adalah prosedur cara membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, cara kita membuat keyakinan kelas di kelas itu kepada anak. Satu, mempersilakan semua warga kelas, siapa yang warga kelas yaitu kita, guru dan anak, untuk curah pendapat. Apa itu curah pendapat? Anak memberikan pendapatnya, menuliskan pendapatnya, apa-apa saja peraturan yang ada di dalam kelas. Misalkan kalau dilarang makan atau tidak boleh makan, atau misalkan tidak boleh ribut di dalam kelas dan lain sebagainya, anak pasti menuliskan apa pendapatnya. Kenapa kita adanya curah pendapat ini? Pernah kejadian anak-anak itu ya ingin mengungkapkan karena dia kesal dengan temannya, tingkah laku temannya yang tidak sesuai. Nah, di sini dia tuliskan, misalkan dia suka meminta makanan terpaksa, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kepada guru. Di sini kita buat keyakinan, untuk menuliskan, ya, dilarang apa meminta makanan terpaksa berbagai mana. Situ nanti kita pilih, ya, dapat dari surat-surat pendapat dari teman-teman anak-anak tersebut. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari warga sekolah tadi ya, dari murid. Kemudian susun dan ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Nah, di sini Bapak Ibu ya, biasanya kalau anak itu mengawali membuat keyakinan kelas pasti tidak boleh atau dilarang ya. Nah, itu adalah kalimat negatif. Jadi kita susun kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Contohnya misalkan anak dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana, Ibu? Oke, positif. Terima kasih. Mungkin kalimat positifnya buang
pada tempatnya. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Bu Dewi. Betul sekali. Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Jadi kalimat negatif yang jangan atau tidak itu kita ganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Kemudian tinjau kembali keyakinan yang sudah dibuat. Jadi setiap hari kita tinjau kalau anak melakukan kesalahan, ya, secara berulang, berarti keyakinan kelas kita harus kita lihat kembali, ya. Kita lihat kembali apa kira-kira keyakinan kelasnya yang kurang atau yang ingin ditambahi. Setelah itu semua warga kelas menandatangani. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah kita buat keyakinan kelas, suruh mereka tanda tangan supaya resmi, supaya mereka itu benar-benar ingin melakukan apa yang mereka mereka tuliskan itu, ya. Dan kemudian tempelkan keyakinan kelas itu di kelas, di mana yang misalkan atau boleh di pintu atau di dinding, supaya mereka lebih kelihatan, ya. Itulah tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke. Baik, materi selanjutnya yaitu 4 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kita kepada anak-anak, ya, terutama kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, ya. Terkadang kalau kita ada anak yang bermasalah, misalkan anak yang suka mengambil uang atau mengambil jajanan anak-anak yang lain, kita langsung marah. Kenapa ini suka mengambil barang orang lain atau makan orang lain? Kita langsung menghakimi. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita sebagai guru harus memahami apa yang mereka lakukan itu ada tujuannya, ada tujuan dasarnya, apa yang mereka belum dapatkan, ya. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, ya. Di situ Ibu Amar, ya, guru wali kelas 2A SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelasnya yaitu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh kepada Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, ya. Nah, ini tidak muncul ini gambar, tidak muncul ini. Ada sebenarnya juga ada gambar tentang kebutuhan manusia, ya. Ada kebutuhan manusia, kebutuhan murid yang harus kita ketahui. Nah, coba Bapak Ibu, dalam kasus ini kira-kira kebutuhan manusia itu kan ada kesenangan, ya, ada keberlangsungan hidup, ada penguasaan, ya, ada lagi yaitu kebebasan. Nah, kira-kira si Doni ini, kira-kira dia itu kebutuhan dasar manusia itu apa yang belum dimiliki oleh Doni atau yang harus kita berikan kepada Doni. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Amar ini, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Coba Bu Sundaris, di sini saya minta, di sini kan ada satu kasus, ya. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira kalau untuk Ibu Sundari dalam menyelesaikan kasus ini seperti apa, Bu Sundari? Langkah-langkah. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk melihat kasus yang tadi sudah Pak Pilin angkat tentang kasus Doni yang seringkali minta bekal makan siang anak-anak dengan paksa, ya Pak, ya.
Tentu saja misalnya saya sebagai wali kelasnya, saya akan memanggil Doni, kemudian berbicara dari hati ke hati ya Pak ya, tidak langsung kayak menghakimi kamu kok seperti ini, jangan seperti ini, tidak. Tentu saya akan memanggil dia dengan baik. Kemudian saya akan tanya kenapa dia kok melakukan hal seperti itu. Apakah mungkin karena dia di rumah tidak sempat sarapan, atau mungkin dia lupa tidak membawa uang, atau bagaimana. Dan nanti saya akan mendengarkan seperti apa jawaban dari Doni. Dan setelah itu saya bisa mengambil kesimpulan apakah yang dia lakukan itu karena dia sedang untuk kepuasan, atau untuk mempertahankan hidup, atau untuk yang kedua kesenangan, dan yang keempat penguasaan. Nanti setelah Doni memberikan jawaban, maka saya bisa menganalisis dia itu sebenarnya sedang melakukan apa. Jadi saya yakin sekali bahwa anak-anak tuh kalau melakukan sebuah kesalahan, mereka melakukan sebuah hal yang menurut kita itu tidak benar, sebenarnya mereka tuh juga tidak tahu bahwa itu tuh apa mereka itu sudah benar atau tidak sih. Kayak namanya anak-anak mungkin mereka masih proses berpikir ya Pak ya. Jadi setelah itu saya akan meminta dia tuh melakukan restitusi ya Pak, bagaimana, lalu setelah itu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu buat. Jadi seperti itu ya Pak ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, betul Pak ya. Kita kalau anak yang bermasalah itu yang jelas kita dalami dulu, tanya dulu kepada anak, mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Di situ ada langkah-langkah kita. Nanti dengan langkah-langkah yang Ibu Saudari tadi jalankan, nanti kita akan tahu kebutuhan apa yang yang si Doni ini yang harus didapatkan. Kalau misalkan dia menjawab, Pak saya belum makan, berarti kebutuhannya yaitu bertahan hidup, ya kalau dia tidak makan dari pagi, bagaimana mereka mau semangat belajar, ya tenaga pun tidak ada, akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan mengambil makanan temannya secara paksa. Berarti dia kebutuhannya yaitu bertahan hidup. Kalau memang dia menjawab misalkan, Pak biar kawan-kawan itu senang melihat aku ini biar mereka tahu aku dibilang hebat misalkan, berarti dia butuh penguasaan tadi. Kalau misalkan dia ingin teman-temannya senang, misalkan teman-teman agar mereka ketawa, berarti kesenangan. Ya, kalau dia ditanya anak itu membawa bekal, tetapi orang tuanya membawa bekal hanya itu sendiri, itu saja, misalkan bawa bekalnya makanan itu saja, tetapi dia pengen menyicipi makanan temannya, berarti dia butuh kebebasan memilih makanan yang lebih yang bukan itu saja. Jadi kebutuhannya yaitu kebebasan pada anak sendiri, ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar yang manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu kasih sayang. Satu lagi tadi Bu, ada kasih sayang, ya. Kalau dia agar mendapatkan perhatian ya kepada ibu atau kepada temannya atau pada guru yang lain, berarti dia butuh kasih sayang yang dia butuhkan. Bukan karena alasan dia mengambil makanan itu, bukan halnya, berarti agar dia ingin diperhatikan, berarti yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, kasih sayang ya, atau rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Ya. Jadi dalam kasus ini kita bisa tanya dulu. Jadi kalau alasannya seperti tadi, berarti kita sudah tahu ya kebutuhan mana yang belum didapatkan atau yang harus didapatkan oleh anak tersebut. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, 5 posisi kontrol. Oh ya Bapak Ibu, di sini sebenarnya ada ice breaking ya. Sebelumnya ada ice breaking. Ini wifi apa nggak wifi? Sudah offline. Oke, kita ikuti gerakannya ya.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Suasananya? Oke. Oke, ini adalah gerakan SBT lagi ya. Selanjutnya kita agak mengas ya. Gerakannya semakin lama semakin cepat. Oke, kita langsung ke materi yaitu yang ke 5 posisi kontrol. Ya. Di sini tadi kan kita sudah melihat peragaan dari siapa yang mengontrol dan yang dikontrol. Tadi Pak Ronald dan Ibu Dikin ya. Di mana yang mengontrol itu adalah guru, yang dikontrol adalah yang memegang kontrol adalah murid, yang mengontrol adalah guru. Di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus memahami 5 posisi kontrol ini agar kita tidak salah dalam bertindak, dalam menyelesaikan masalah pada anak-anak. Ya, coba sekarang saya mau tanya kepada Ibu Dian, nah guru kelas 1. Ibu Dian, saya mau tanya, kira-kira Ibu Dian dalam memposisikan ke murid itu sebagai apa? Apa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, kalau dengan anak itu Ibu Dian itu seperti apa ya? Posisinya itu sebagai apa? Sebagai teman atau pembuat rasa bersalah? Kalau menurut saya itu sebagai teman. Oh, sebagai teman. Iya. Bagaimana penjelasannya sebagai teman? Sebagai teman tuh kita kan juga sebagai guru itu juga sebagai teman, bisa diajak bermain, sambil belajar. Iya. Oke, terima kasih kepada Ibu Dian. Kalau Ibu Ika memposisikan kita sebagai guru terhadap anak itu sebagai apa? Kalau Dari saya 5 posisi kontrol. posisi 4, pemantau. Pemantau ya, sebagai pemantau. Oke. Dari pilihan kedua Ibu tadi itu kelas rendah ya, sebagai teman dan sebagai pemantau. Ibu Dian ada sebagai teman ya. Memang betul Bapak Ibu ya, sebagai teman ya. Kita itu kalau merasa dekat dengan anak-anak, kita sebagai teman ya. Apa namanya? Memang anak itu sangat menyenangkan ya. Tapi di sini kita belajar 5 posisi kontrol itu yang mana kira-kira yang harus kita benar-benar pahami, yang benar-benar ada pada diri kita sebagai guru. Ya, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Nah ini Bapak Ibu, ya sebagai penghukum ini kalau bisa itu jalan terakhir, ya. Kalau Pak Zikri, kalau sebagai guru olahraga Pak Zikri, kalau kita sebagai guru tuh di posisi mana menempatkan dari 5 posisi kita terhadap anak-anak? Baiklah Pak Trin, kalau saya dulu
di posisi sebagai teman. Teman. Karena jujur saya pribadi itu menjadi guru itu untuk mendekatkan siswa itu kita perlu yang namanya berteman dulu, berdekat dengan siswa, akhirnya tahu karakter siswa itu ada yang seperti A, ada yang seperti B. Lambat laut kita ajarkan ke dalam suatu materi pendidikan, kedisiplinan, akhlak mulia dan lain-lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Zikri. Memang betul ya, kalau kita Pak Zikri kalau lagi ngajar itu anak-anak itu senang sekali. Semuanya ke rumah Pak Zikri, ya, seperti teman anak-anak ya. Ya, tidak apa-apa itu kita menempatkan sebagai teman, ya. Tapi di sini kita belajar satu persatu posisi kontrol itu yang mana yang harus kita benar-benar jalankan kepada anak setiap hari. Nah, selamat datang Ibu Nopi, terima kasih Bu Nopi hadir. Ya, ada apa Bu Nopi, kita menjalankan tugas kita masing-masing Bu ya. Nah, di sini kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Jadi kalau bisa sebagai penghukum ini itu adalah jalan terakhir yang harus kita tinggalkan, ya. Dan penghukum ini adalah jalan terakhir dan kalau bisa kita tinggalkan. Jadi sebagai penghukum ada terakhir. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi seperti ini. Biasanya kalau kita nih, Bapak kecewanya dengan kau nih misalkan ya, tidak ngajakan tugas. Bapak kecewanya, coba kau nih mengerjakan tugas inilah. Jadi Bapak senang. Jadi itu merasa bersalah. Sebenarnya itu bagus, tetapi untuk mendidik anak-anak itu tidak bersalah dan akan membuat mereka akan agresif. Jadi kapan dia bisa di rumah, dia merasa kesal dengan tingkah lakunya yang tidak menjalankan perintah guru. Ya, itu dia merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, aduh, aku nih tadi tidak kerja tugas, aku merasa bersalah. Jadi dia juga merasa bersalah dan membuat sifatnya yang kurang baik, membuat dia lebih agresif dan bisa merasa murung terhadap kesalahan yang dia lakukan terhadap gurunya. Kalau kita bersifat seperti itu. Kemudian sebagai teman, tadi kan banyak guru sebagai teman. Memang betul ya, kalau kita itu agar anak itu nyambung pembelajaran pada kita, anak itu dibuat sesenang mungkin ya kita ya. Kadang kita dekati ya, tetapi kita sebagai guru ada batasannya ya dengan anak-anak murid ya. Sebagai teman, ya kan kalau Pak perhatikan, misalkan saya perhatikan Pak Zikri kalau ngajar dia sebagai teman memang betul anak itu senang sekali mengikuti pelajaran Pak Zikri. Itu tujuannya kita sebagai teman tadi ya, agar anak itu senang dengan apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan ya. Tetapi di posisi yang ketiga ini tidak terlalu efektif ya kalau misalkan kalau untuk kelas tinggi ya, kalau kita terlalu dekat seperti teman ya. Tapi kalau misalkan kelas rendah mungkin itu masih efektif atau dilakukan di setiap pembelajaran untuk kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Kemudian sebagai pemantau ya, sebagai pemantau kita adalah sebagai ini bagus juga ya, sebagai pemantau kita sebagai guru memantau apa yang kebutuhan anak yang kita yang mereka harus miliki, apa yang anak-anak lakukan, apa yang anak utarakan dan memahami pemantauan karakter anak setiap orang didik. Nah itu sebagai pemantau. Nah yang kelima itu sebagai manajer. Nah sebagai manajer ini Bapak Ibu adalah posisi guru yang mana yang paling bagus ya. Kalau menurut saya yang paling bagus sebagai manajer. Di sini kita itu sebagai manajer, kita yang sebagai memfasilitasi anak ya, kita sebagai menuntut anak ya, kita sebagai kalau di pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah proses menuntut anak menuju kebahagiaan setinggi-tingginya ya, baik secara individu maupun masyarakat. Jadi guru itu harus berpusat kepada peserta didik. Bagaimana pusat pada didik? Tadi dengan mendidik, menuntun, ya, menuntun, memfasilitasi
apa kebutuhan anak yang harus mereka miliki dalam proses pembelajaran, ya, sebagai manajer, ya. Misalkan kalau kita ada anak bermasalah, ya, kita tidak langsung hukum, kita lakukan manajernya dengan cara segitiga restitusi, ya, dengan cara restitusi. Nanti ada videonya atau caranya bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama kita itu memvalidasikan kesalahan anak, kemudian menanyakan keyakinan. Itu ada 3, ya, ada 3 atau segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah setiap anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, di sini 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Jangan kalau bisa di posisi yang pertama itu sudah kita hilangkan, ya. Tetapi rata-rata kita sebagai kalau yang jadi sebagai teman selama ini, ya, dengan anak itu sebagai teman, biar anak itu lebih memahami pelajaran, kita itu dengan anak lebih dekat, betul, lebih dekat. Kemudian lebih akrab kepada anak-anak, ya. Karena kita bercerita kepada anak-anak apa yang kurang dari pembelajaran pada hari ini, atau boleh cerita tentang di rumah, ya. Nah itu sebagai teman. Tetapi di posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer sebenarnya. Yang paling tepat yaitu sebagai manajer, Oke. Ya, sebagai manajer. Jadi kita itu misalkan dalam menyelesaikan masalah, kita tidak langsung menghukum, atau menghukum itu bisa hukuman dari kata-kata, atau menghukum dengan telunjuk, ya, dengan tunjukkan, atau dengan bentakan. Nah, kemudian atau kita merasa bersalah, aduh nak, misalkan dengan bahasa Palembang kau nih, tidak buat PR, tak mana kau nih, ibu malah suka yang aku sampaikan tadi. Maka kita merasa bersalah, ya. Cobalah kau nih jadi anak yang baik, anak yang pintar. Cobalah kau nih, ibu rasa kalau pokoknya guru itu kalau dalam menyelesaikan anak, misalkan tak buat PR, itu yang merasa bersalah. Ibu kecewanya dengan kau nih, nah seperti itu, ya. Ya, ibu kecewanya dengan kau nih, coba tak buat PR nih. Nah, jadi kita memposisikan sebagai bersalah, anak itu juga akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Jadi mindsetnya itu, waduh, aku nih lama membuat ibu itu bersalah. Jadi sifatnya ditekan. Nah itu membuat bersalah. Kalau sebagai teman tadi, dia ceria sebagai teman, kan, boleh bercerita lebih dekat dengan guru itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ya tadi pemantau, itu sebagai pemantau, memantau aktivitas anak-anak yang ada di kelas. Apa saja kegiatannya, apa saja yang dilakukan. Kemudian kalau sebagai manajer ini yang paling bagus. Jadi kalau kita misalnya ada masalah, ya, kita menggunakan cara restitusi. Restitusi itu sebuah tawaran. Jadi kalau anak melakukan masalah, kita tanya dulu apa alasannya. Jadi kita itu dengan kebutuhan anak tadi, kebutuhan manusia, bahwa apa yang dilakukan anak itu ada tujuannya. Ya, apa tujuannya? Misalkan dalam kebutuhan tadi, oh dia tadi ngambil makanan karena lapar. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Berarti kita berhubungan dengan orang tuanya. Kalau lapar, kalau nak belajar pasti tidak masuk. Oh, ya, benar tak Bapak Ibu, ya? Nah itu tujuannya kita sebagai manajer tadi. Terus tadi kan ada kasus misalkan yang mengambil makanan karena dia ingin dihargai atau pengen perhatian gurunya, berarti dia butuh kasih sayang, ya. Nah sebagai manajer ini, jadi misalkan anak melakukan kesalahan tadi kita tanya, terus dengan masalah itu sendiri kita kembalikan dengan keyakinan kita di kelas. Nah misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita jangan langsung memarahi. Apa alasan membuang sampah sembarangan? Oh Pak, kotak sampahnya jauh, misalnya itu. Nah kira-kira tindakan kami itu sesuai tidak dengan prinsip atau keyakinan kelas di kelas? Oh tidak Pak, misalnya dia menjawab tidak. Berarti dikembalikan dengan anak sendiri. Seharusnya bagaimana sesuai dengan keyakinan? Oh ya Pak, saya membuang sampah seharusnya di kotak sampah. Nah, terus kita tanya lagi, kira-kira
Kalau sudah tahu, kamu bersedia tidak memperbaiki masalahnya? Bersedia Pak? Kapan mulai bersedia memperbaiki masalah kamu tadi? Mulai hari ini Pak. Nah jadi mereka itu membuat sendiri, mereka mencari solusi dan mereka sendiri akan melaksanakan apa yang dia yakini tadi di dalam kelas ya. Jadi bukan kita sebagai penghukum atau merasa bersalah ya. Yang ke 1, 2 itu nomor 1 yang paling jelek itu nomor 1 ya. 3, 4, 5 itu masih bisa kita lakukan untuk anak kita SD ya. Ketika 1 sebagai teman juga. Tetapi kalau misalnya masalah yang posisi yang bagus adalah manajer. Nah, sekarang ini yang materi kita bahas tadi yang ke-6 yaitu tentang segitiga restitusi, ya. Nah, ini segitiga restitusi yang saya bilang tadi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di kelas dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Jadi, segitiga restitusi ini adalah suatu memperbaiki diri anak itu sendiri. Jadi kalau dia memperbuat salah, dengan yang memperbaiki dirinya itu sendiri ya, dengan manajer oleh guru tadi ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Ya, misalkan ya, ini ada kasus, sebenarnya nggak ada kasus ya. Misalkan ada satu anak yang bermasalah saling bully misalkan ya. Terus misalkan ada ceritanya anak saya Kairin dapat bulian oleh si Tegar, sehingga Kairin ini membalas bentakan, membentak dan mendorong si Tegar. Terus Kairin melapor dengan gurunya. Ya, Pak, hari ini saya kesal sekali Pak, karena habis istirahat saya dibully, dikatain saya tukang fitnah atau tukang bohong. Terus karena saya kesal, saya bentak juga si Tegar, kemudian saya dorong. Nah, yang pertama yang kita lakukan segitiga restitusi ini adalah yang pertama yaitu ini. Langkahnya jaringan kali. Di sini kita akan menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Yang apa dulu? Nah ya, perhatikan ya. Yang pertama langkah awal yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Misalkan tadi kan si Kairin mendapat bulian dari si Tegar, sehingga Kairin itu merasa kesal dan membentak kemudian mendorong dan laporannya kepada guru, Pak, saya ambil istirahat tadi, saya dibully oleh si Tegar, kemudian saya balas, membentak dan mendorong. Saya kesel Pak. Nah, terus langkah awal kita menstabilkan identitas. Jadi anak itu lagi marah-marah menggebu, itu istilah itu kita tenangkan dulu. Oh seperti itu. Terus kamu tadi melakukan apa? Nah, ketika saya Tegar membentak, saya langsung bentak ulang Pak, bentak balik, terus saya dorong. Oh, kemudian kita seperti ditanyakan untuk menstabilkan identitas. Baik anak, baik nak, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Setiap manusia itu pasti ada yang namanya salah. Nah, kemudian sudah anak itu sudah tenang. Kemudian yang kakak awal yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Coba kita lihat lagi tindakan si Kairin tadi yang mendorong dan membentak, ya membentak si Tegar, ya apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia bilang oh tidak Pak. Nah kalau tidak, bagaimana seharusnya yang kita lakukan kepada teman? Seharusnya kita tidak harus membalas ya dengan teman. Nah kemudian menanyakan keyakinan yang tadi kan, menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya apakah sesuai dengan prinsip Kairin yang tadi membentak dan mendorong? Oh tidak Pak, itu tuh sebenarnya bukan prinsip saya katanya.
itu karena saya kesal, akhirnya saya ya di sini saya praktik segitiga diskusi dengan anak saya yang bernama Kairin. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu alasannya ya. Ya adalah mengatakan diri sesuatu yang penting buat kamu ya. Untuk kamu tidak makan lebih dari situ. Oke Bapak Ibu, tadi kan kegiatan menstabilkan identitas. Jadi anak itu kan lagi emosi, jadi kita stabilkan dulu identitasnya, ya, stabilkan dulu emosinya, ya. Oh wajarlah kamu masuk ke situ. Kalau misalkan Pak juga kalau misalnya dapat bully, pasti Bapak juga kesal, marah, ya. Nah itu kita menstabilkan identitas anak. Terus selanjutnya dengan validasi tindakan yang salah. Jadi kita lihat dulu tindakan kalian tadi, ya. Sabar ya, kami tidak buat lebih dari situ ya. Nah sekarang coba kita lihat tindakan kalian tadi yang memberikan tempat, kemudian mendorong, atau sesuai dengan identitas atau prinsip kami kalian. Jadi kira-kira keyakinan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kami? Kami yakin tidak menghargai orang lain itu penting buat kami. Saya setuju, kita harus saling menghargai ya. Tapi ada keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah? Nah, kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu kira-kira mau jadi seperti apa? Nah, menjadi seperti itu, kira-kira bagaimana? Oke. Kalau begitu, mari kita pikirkan ya masalah ini bagaimana bisa diselesaikan ya masalah ini ya Ibu Mira. Oke, Bapak Ibu Oke Bapak Ibu, dari kasus yang saya praktikkan tadi ya, yang kegiatan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau anak itu mengadu dengan kita, Pak, saya kesal Pak tadi Pak, saya dilempar atau dibully oleh itu. Nah, kita ajak cerita dulu. Bagaimana kejadiannya. Terus kalau kita menstabilkan identitasnya tadi, seperti saya tadi. Terus kamu melakukan apa setelah kamu dibentak? Saya bentak ulang Pak, terus saya dorong atau saya ajak berkelahi. Oh begitu, baik. Anak-anak Kairin, sebenarnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan, ya. Nah, terus dengan menstabilkan identitas tadi, terus kita tanyakan keyakinan kelas. Kita lihat dulu Kairin. Tadi tindakan Kairin membalik, membentak dan mendorong itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak.
apakah sesuai dengan memang sifat Kairin atau prinsip Kairin membentak dan mendorong itu? Oh tidak Pak, sebenarnya saya itu mendorong dan membentak itu karena saya kesal katanya kan. Saya kesal karena saya dibully. Oh seperti itu. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya saya harus lebih bersabar dalam menghadapi masalah teman saya tadi. Tidak harus balik membuli atau balik mendorong. Nah, kemudian kalau kamu menjadi apa? Kalau menjadi orang pemaaf itu seperti apa, Kairin? Kalau jadi orang pemaaf itu ya senang lah Pak, ya senang bisa memaafkan orang lain gitu kan. Terus kira-kira kita tanya lagi, apa namanya, Kairin bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Kalau bersedia, bagaimana caranya? Dengan meminta maaf kepada temannya, sehingga anak ini tadi, anak si Kairin tadi kembali ke kelas ke kelompoknya dengan tidak emosi lagi. Tujuannya sebenarnya itu praktik segitiga institusi, ya. Jadi kalau kita anak ada lapor, kita balik lapor, kayak kita balik marah atau menyalahkan si Kairin atau menyalahkan si Tegar, akhirnya mereka kembali ke kelompoknya masih saling bermusuhan, Bapak Ibu. Itu tujuan segitiga institusi tadi, ya. Jadi kalau kita menerapkan segitiga institusi ini, ketika ada anak marah, kesal, kita stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu emosinya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas, kaitkan dengan tindakan yang salah dia tadi dengan keyakinan kelas kita apakah sudah benar, kemudian mencari solusinya anak itu sendiri. Kita hanya memanajer anak itu supaya mereka menemukan solusinya sendiri, sehingga mereka anak yang bermasalah tadi kembali ke kelas atau ke kelompoknya dengan tidak ada lagi rasa emosi atau rasa marah. Itu tujuan segitiga institusi. Memang baik sekali ya segitiga institusi ini dilaksanakan di kelas kita. Kalau anak itu ada masalah, baik masalah dari tidak membuat tugas atau bermasalah dengan temannya, ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan atau bagaimana penerapan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah di kelas, ya. Coba Bu Nopi dulu ya, sudah datang Bu. Bu Nopi, ayo Bu cerita sedikit. Misalkan ada yang bermasalah, bagaimana cara Ibu Nopi? Apakah sudah menjalankan diskusi ini atau belum? Kalau belum, kedepannya bagaimana? Kalau untuk yang masalah di kelas, yang pertama sama seperti yang dilakukan Pak Supilin yang dilayani, saya panggil dulu anaknya, kenapa terjadi sedemikian itu ya. Misalnya anak itu contohnya merokok, saya panggil, yang seperti kejadian kemarin kan, saya panggil, kenapa kamu bisa melakukan merokok itu? Kamu kan baru kelas 2, kalau saya mengajar kelas 2. Apa lingkungan atau keinginan sendiri atau kepingin mencoba? Dia menjawab karena ada paksaan. Paksaan itu dari mana? Dari lingkungan, dari dalam sekolah, itu dari yang di atasnya, seperti itu kan. Terus penanganan kedua, kalau anaknya memang agak susah ditanya, yang kedua saya memanggil orang tuanya dan saya memberitahukan anak tersebut melakukan hal yang kurang baik. Kemudian dengan orang tuanya kami sama-sama menasehati sehingga jangan sampai kejadian itu terulang lagi, dengan membuat sedikit selain untuk menasehati, kami juga buat sedikit perjanjian untuk tidak melakukan kelakuan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nopi atas pengalamannya di kelas ya. Memang kita seperti Bu Nopi tadi, kalau ada masalah kita cepat tanggap ya, panggil dulu alasan apa mereka melakukan, kita kembalikan nanti ada namanya kebutuhan anak, apa kebutuhan anak tadi yang dibutuhkan oleh anak sendiri. Kemudian kalau dia merokok, aku biar dikatakan orang hebat misalkan, berarti berarti dia kebutuhannya penguasaan tadi ya. Nah terus apa yang mereka lakukan di kelas, hal-hal yang tidak benar, kita kaitkan lagi kembalikan dengan keyakinan kelas kita. Kita kan sudah ada keyakinan kelas.
apakah sudah sesuai dengan kajian kelas atau memang prinsip anak itu sendiri yang melakukan hal itu. Kalau memang bukan, berarti kita kembalikan ke yakin kelas sehingga mereka kembali dengan kelompoknya, atau setelah masalah ini mereka tidak ada lagi dalam hatinya atau emosi, marah dan lain sebagainya, dan mereka nanti dengan kesadaran mereka sendiri untuk merubah ya. Jadi intinya kegiatan segitiga diskusi ini, saya ulangi lagi, adalah untuk memecahkan masalah itu sendiri, dan anak itu sendiri akan mencari solusi, dan anak itu sendiri akan memperbaiki masalah itu sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu kita langsung ke baik Bapak Ibu, di sini adalah kegiatan budaya positif yang saya lakukan ya. Mungkin kita semua sudah lakukan ini ya. Saya yakin sudah kita lakukan semua. Budaya positif salah satunya adalah 5S. Apa itu 5S Bapak Ibu? Nah, Bu, apa Bu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tepuk tangan dong buat Bu. Terima kasih Bu Dwi telah mengingatkan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu budaya yang harus ada di sekolah kita, yang harus kita terapkan di sekolah kita. Senyum, ya kita harus senyum walaupun banyak utang. Walaupun kita ada masalah harus senyum sedikit dengan anak-anak, senyum masuk kelas. Assalamualaikum nak, walaupun berat hasil tadi nak. Assalamualaikum nak, selamat pagi semuanya. Sapa nak, apa kabar anak hari ini? Sehat nak, sudah makan belum? Ya. Nah itu ya. Walaupun keadaan berat kadang ya, kalau ada masalah atau ada hal-hal yang lain, memang kalau kita itu manusia biasa, tidak luput dari hal-hal pikiran yang lain ya. Kemudian salam tadi apa namanya? Senyum, salam sudah ya. Kemudian apa? Yang ketiga? Sapa, senyum, salam, sapa, sopan. Nah, sopan ya. Anak harus sopan kepada guru, kita juga harus sopan kepada anak-anak. Kita sebagai guru memberikan contoh ya. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada namanya trilogi pendidikan ya. Ya. Apa namanya, yang pertama itu guru harus memberikan contoh, di depan guru harus memberikan contoh. Kemudian di tengah ya, guru harus memberikan motivasi atau dorongan ya. Ayo anak-anak belajar dengan semangat ya, supaya jadi anak pintar ya. Di depan memberikan contoh ya, berikan contoh berbagaimana kita sikap sebagai seorang guru, memberikan perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, memberikan contoh yang baik. Kemudian di belakang kita mendorong, bukan mendorong seperti ini. Kita memberikan dorongan, ayo anak-anak semangat semuanya ya, belajar yang rajin, ya, beri semangat, motivasi. Itulah trilogi apa namanya yang terdapat di filosofi Ki Hajar Dewantara yang selama ini yang kita ketahui, ya. Nah di sini ada nilai budaya positif yang saya tanamkan, yaitu gotong royong. Di situ ada gambar menyapu bersama, membersihkan lingkungan, itu rasa gotong royong. Ada nilai karakternya yang terdapat di profil Pancasila, itu ada nilai gotong royongnya. Kemudian ada mandiri, mereka kalau ada tugas mereka sendiri ke depan. Kalau misalnya tugas individu atau mengerjakan tugas itu ada kemandiriannya, ya. Kemudian ada berbagi, ya. Kita kan budaya positif dan juga berbagi. Di situ ada kemarin halal bihalal yang mereka membawa makanan, berbagi itu adalah salah satu sifat budaya positif yang harus kita tanamkan. Kemudian ada sholat duha atau yasin, ada perlombaan, itu mereka berani ya, kreatif, mandiri, berani, itu termasuk di misalnya lomba azan dan lomba sebagainya. Kemudian anak yang menumbuhkan anak cerdas, mereka di situ Bapak Ibu, saya kemarin membuat prakasa perubahan tentang menerapkan minat baca anak, mewujudkan minat baca anak dengan mendirikan atau membuat pojok baca. Jadi anak-anak setiap 10 menit atau 15 menit anak-anak sebelum belajar, setelah yasinan, doa, mereka membaca dulu di pojok baca. Ya, pojok baca selama 10 menit. Tujuannya supaya tumbuh karakter anak cerdas, ya. Biasanya kalau anak itu tidak, kalau membaca soal, ini kebiasaan baca soal langsung
malas baca soal panjang. Ya. Nah, sini kita budidayakan, kita tumbuhkan karakter anak membaca literasi, ya. 10 menit atau 15 menit sebelum belajar di pojok baca. Nah, ini anak sudah mulai terbiasa seperti yasinan, mereka tidak diperintah lagi. Kalau sudah masuk, sudah yasinan mereka langsung baca, ambil buku yang ada di pojok baca. Ya, silakan pilih posisi di mana, boleh duduk di bangkunya masing-masing atau di pojok baca, ya. Nah, itu tujuan saya untuk mendirikan pojok baca. Baik Bapak Ibu, itulah budaya positif yang saya lakukan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat pada Bapak Ibu, ya, dan semuanya bisa melaksanakan, ya. Tapi saya yakin guru di sini sudah menanamkan budaya positif, ya Pak Zikri dan guru-guru juga. Sampai di sini materi kita sampai terakhir, Bapak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya, ya, dalam mengikuti saya pengimbasa tentang budaya positif, di mana tugas ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu, Bu Sundari, mungkin tanggapan atau pendapat? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi untuk memberikan kesan dan pesan ya Pak ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Supilin yang hari ini menurut saya benar-benar memberikan wawasan baru, ya, memberikan pengalaman baru, memberikan pengetahuan baru bagi kami bahwa sesungguhnya kita tidak bisa langsung menghakimi kesalahan siswa ya Pak ya, dan kita juga harus terus membudayakan perilaku positif, baik itu kepada anak-anak maupun kepada rekan dan kepada semua orang. Kemudian pesannya semoga kedepannya kita sebagai tenaga pendidik semua bisa benar-benar tidak hanya menjadi guru ya Pak ya, karena gurunya untuk menjadi guru itu semua orang bisa menjadi guru, tapi untuk menjadi seorang pendidik itu memang harus benar-benar diperhatikan. Semoga kita kedepannya semakin maju, semakin bisa membawa pendidikan kita pada yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, luar biasa. Sekarang saya mau kelompok yang ini ya, Pak Zikri, mungkin Pak Zikri. Kesannya Pak, hari ini bagaimana Pak materi yang saya sampaikan, kemudian pengalaman apa Pak yang Bapak dapatkan pada hari ini? Terima kasih Pak Firin. Alhamdulillah, kesan-kesan yang saya dapat dari pelajaran yang Pak Firin ajarkan dan kita belajar bersama-sama, bahwa menjadi guru itu adalah suatu tantangan hidup kita untuk mengejar cita-cita, bahwa agar anak didik yang kita ajarkan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi selama yang saya pelajari dari Pak Firin ini, bahwa saya sendiri pribadi, bahwa menjadi teman untuk anak-anak serta didik itu memang ada batasannya ketika menjadi temannya, walaupun anak-anak yang kecil itu memang suka sekali mengenai pertemanan ya. Nah, jadi dari sini saya belajar bahwa wah, begitu benar bahwa menjadi manajer itu bahwa bisa mencakup seluruhnya. Itu saja Pak dari saya, mungkin ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak. Nah, di sini untuk diingat Pak Zikri ya, manajer itu mencakup seluruhnya Pak Zikri ya, betul. Ya, bisa jadi teman juga, sebagai pemantau juga. Tapi jauh sekali kalau manajer itu sebagai penghukum ya, itu jauh sekali. Kalau bisa kita coba hilangkan itu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, yang saya bagikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya sebagai guru penggerak selalu semangat dalam membawa perubahan di sekolah ini, dan saya berdoa juga guru-guru di sini semuanya tergerak untuk membawa perubahan sistem pendidikan kita, terutama di sini 60. Akhir kata,
Saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan, kesalahan, itu adalah hanya pada diri saya saja sendiri. Pada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.